Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah pada penghujung akhir Ramadan. Tinggal 2 hari lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Nah, bagaimana persiapan teman-teman semuanya? Mungkin sudah ada yang menyiapkan makanan-makanan di meja tamu, ya kan? Kalau dulu kita biasanya menyiapkan baju lebaran, mukena baru, pakaian anak, pakaian suami, pakaian istri mungkin ya, kemudian ampau. Nah, tahun ini terasa berbeda, sangat-sangat berbeda. Idul Fitri tahun ini, kalau saya sih, insya Allah akan sholat Idul Fitri di rumah. Dan banyak hal yang berbeda. Apa saja sih yang bisa kita maknai dari Idul Fitri yang berbeda itu? Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang apa ya makna dari Idul Fitri tahun ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Baik, dengan Mbak Siti Majidah CMA, beliau lulusan dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Wow, mari kita manfaatkan dengan baik ya kesempatan pada siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Majidah atas waktunya yang sudah bersedia hadir di sini. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudik nggak Mbak? Di rumah Mudik nggak? di rumah Di saja. rumah saja. Oke Mbak, Mbak ini teman-teman mungkin nanti yang nggak bisa bergabung IG Live akan melihat tayangan kita di IGTV. Untuk itu kami persilakan kepada Mbak Siti Majidah untuk menyampaikan mungkin makna Idul Fitri tahun ini. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah menjalani puasa Ramadan ini selama 30 hari ya, untuk besok digenapkan 30 hari dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesabaran, terlebih di masa tahun ini kita menjalani puasa dengan adanya ujian yaitu pandemi COVID-19. Nah, pada puasa kali ini tentunya berbeda ya dengan puasa-puasa sebelumnya, karena memang pada tahun ini semua hal sebaiknya dilaksanakan di dalam rumah. Tapi kita tetap diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah menjalani itu semua. Nah ini yang mesti kita syukuri ya. Dan tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita menjadi umat beliau yang mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya, pemirsa ya yang bergabung di acara Happy Man, apa nama acaranya saya lupa. Happy Mind. Ya, Happy Mind, Happy Life. Ya, Happy Mind, Happy Life. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makna Idul Fitri ya. Jadi kalau kita berbicara kalimat Idul Fitri itu kalau dari akar bahasa Idul itu dari makna kembali. Id itu kembali. Sedangkan Fitri itu adalah suci. Jadi Idul Fitri adalah titik balik di mana manusia kembali mensucikan dirinya, baik secara lahiriah ataupun batiniah, ya. Jadi kenapa dinamakan balik ya, kembali ya, atau kenapa dinamakan kembali ke suci? Sebab dalam waktu 1 bulan ini kita sudah ditempa keimanan kita dengan menjalankan puasa. Jadi kalau kita berbicara puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga
menahan semua hal yang mengurangi puasa kita. Dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari tontonan yang tidak bermanfaat, dari nafsu syahwat. Nah, kemudian pada endingnya, pada puncaknya, ketika kita sudah menjalani itu dengan sebaik-baiknya, maka kemudian kita kembali lagi ke suci tadi, kembali ke fitrah kita, ya, yaitu fitrah yang suci. Jadi kalau kita berbicara kalimat suci atau fitrah, itu gabungan dari 3 kata ya, yaitu dia benar, baik, dan indah. Jadi kalau orang itu kembali kepada fitrahnya yang suci, maka akan melahirkan hal-hal yang sifatnya indah, kemudian akan menumbuhkan pemikiran positive thinking. Nah, kalau orang sudah melihat segalanya itu positif, maka dia akan merasakan energi positif juga di dalam hidupnya, ya. Dimana kemudian pada waktu menjalani puasa, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, ya, dia tidak mengeluh, ya, tetapi dia penuh dengan husnudon kepada Allah, ya. Nah, kemudian pada Idul Fitri saat ini, ya, selain dimaknai sebagai kembali kepada suci, juga dimaknai sebagai kemenangan kita atas segala ujian tadi, dan sebagai momentum untuk menguatkan silaturahmi. Tetapi ada banyak sekali kesalahpahaman di masyarakat memaknai Idul Fitri itu hanya sekedar misalnya memakai pakaian bagus gitu ya, ujung-ujung kesana kemari, tetapi tidak memahami esensinya. Padahal kalau kita merujuk kepada dalil-dalil atau dalil dari hadis, sebetulnya ketika kita merayakan Idul Fitri itu disunahkan memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang paling baru. Tetapi kalau di masa 62 ini yang paling baru. Maka kalau kita lihat ya, mestinya malam 10 hari terakhir Ramadan itu diisi dengan memperbanyak itikaf, ibadah. Ini malah kebalikan, masjidnya sepi, mallnya rame. Antrinya betul. Untuk mencari baju baru dipakai ketika Idul Fitri. Padahal sunnahnya bukan baju baru, tetapi baju yang paling bagus. Itu yang mesti dipahami di situ ya. Dan mestinya 10 hari terakhir itu untuk mengejar pahala, meningkatkan ibadah, justru kita mengejar diskon. Nah, ini juga salah. Jadi diskonnya, Mbak ya. Jadi momentum pandemi COVID-19 ini mestinya kita ambil hikmahnya. Oh, yang tadinya saya itu sibuk ya dengan aktivitas yang bersifat duniawi, kemudian ada kalau di beberapa tempat ada PSBB, ada physical distancing, ada social distancing. Nah, kita kemudian mendapat kemudahan untuk menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, yaitu di mana kita melaksanakan semuanya dengan beribadah dari rumah. Gitu. Ya, jadi pada intinya ketika kita berbicara itu ya, berbicara Idul Fitri ya, maka yang mesti kita pahami, kita kembali kepada fitrah kita ya, kembali kepada kesucian diri, di mana kemudian momentum untuk meningkatkan kesalehan individu dan kesalehan sosial itu seimbang. Nah, bagaimana kita menjalani Idul Fitri pada masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kita mengikuti himbauan ulama, ya, himbauan ulama, himbauan tenaga medis, ya, kemudian himbauan dari pemerintah selaku yang mengatur hajat kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Nah, salah satunya ya tadi dihimbau untuk menjalankan segala aktivitas di dalam rumah. Maka yang biasanya pada tahun sebelumnya kita melaksanakan Idul Fitri itu dengan berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Id, kemudian di lapangan untuk melaksanakan sholat Id, pada tahun ini berbeda, kita menjalankannya di dalam rumah. Nah, yang menjadi
ada beberapa orang itu yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menyebabkan minus keimanan. Jadi kalau ada yang mengatakan fatwa boleh sholat id di dalam rumah, wah ini sama dengan melarang umat Islam untuk beribadah, ya. Ada anggapan seperti itu, atau ada anggapan ingin mengikis keimanan umat Muslim. Kenapa mal-mal tidak ditutup, tetapi kegiatan di masjid atau di tempat ibadah justru dibatasi atau ditiadakan? Nah, ini kesalahpahaman ini mesti kita luruskan, ya. Yang pertama, di dalam Islam itu kita mengenal yang namanya maqasidus syariah, atau tujuan adanya syariat Islam. Tujuannya apa? Ada 5. Tujuannya ada 5. Yang pertama adalah hifduddin, menjaga agama, ya. Yang kedua adalah hifdun nasl, menjaga diri kita. Yang ketiga adalah hifdul mal, menjaga harta kita. Kemudian yang keempat adalah hifdun nasab, menjaga keturunan kita. Dan yang kelima adalah menjaga kehormatan kita. Nah, maqasidus syariah ini diturunkan supaya umat manusia mencapai kemaslahatan ketika menjalankan kehidupannya di dunia dan mendapatkan falah atau kemenangan di akhirat. Nah, sholat Idul Fitri atau ibadah itu termasuk ke dalam hifduddin, ya, menjaga agama. Tetapi menjaga agama ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, yang sifatnya wajib yaitu ketika itu adalah ibadah yang wajib. Misalnya puasa Ramadan, itu tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh beberapa kondisi. Atau sholat 5 waktu, dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan, ya. Walaupun misalnya kita sudah tidak bisa apa-apa, boleh sholat dengan isyarat. Tetapi ada juga yang sifatnya sunnah, yaitu menjalankan ibadah sunnah. Salah satu contohnya yaitu sholat id, ya. Jadi yang mesti dipahami bahwa sholat id itu hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sunnah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kalau kita berbicara sunnah, sunnah itu dalam fikih menjalankan dapat pahala, tidak menjalankan tidak apa-apa. Jadi kalau ada anggapan kalau kita tidak sholat id, ya kita sudah lemah imannya, ini salah, gitu Mbak, ya. Salah, karena ini adalah sunnah muakkad. Nah, kemudian pada zaman Khalifah itu pernah berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, ya. Karena Anas bin Malik itu memerintahkan kepada pembantunya, ya, itu untuk sholat di zawiyah rumahnya atau di sudut rumahnya. Nah, hadis dari sahabat Anas bin Malik ini bisa dijadikan landasan bahwa sholat Idul Fitri itu sunnah hukumnya. Walaupun memang kalau kita lihat dari apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, itu Nabi tidak pernah mencontohkan di dalam rumah. Tetapi Nabi mengatakan itu sunnah muakkadah. Gitu. Dan di masa sekarang kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana sistem atau cara penyebarannya itu dengan adanya interaksi manusia dengan manusia, terutama dengan manusia yang jumlahnya banyak. Dan salah satu kelebihan dari virus ini adalah cepatnya penyebaran. Penyebarannya sangat masif, ya. Makanya kita diminta untuk melakukan physical distancing, kita diminta untuk menutup wajah kita, ya, dengan masker, kemudian tangan, karena memang sangat mudah untuk menyebarkan kepada orang lain. Maka hal-hal yang sifatnya sampean itu ditekan, diminimalisir, ya, karena memang sesuai dengan maqasidus syariah yang kedua, yaitu hifdun nafas, menjaga jiwa, menjaga keselamatan hidup manusia. Nah, ketika dihadapkan menjaga agama dengan menjaga keselamatan jiwa, maka boleh menjaga keselamatan jiwa itu diutamakan dari menjaga agama, terutama untuk hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhah dan sifatnya itu ibadah sunnah. Nah, kalau ibadah yang wajib memang kita diwajibkan dalam kondisi apapun. Tapi ada juga beberapa keringanan, misalnya seperti puasa. Untuk setingkat ibadah wajib pun, dalam beberapa kondisi kita boleh meninggalkan puasa, ya. Apalagi untuk yang sholat sunnah.
Maka boleh kita Mm-mm. melaksanakan di masjid, boleh kita melaksanakannya di lapangan, tetapi untuk masa gini kita laksanakan di dalam rumah itu lebih selamat. Nah, ini yang mesti kita pahami. Dan itu merupakan Ya. masalah kontemporer yang baru ada pada masa kini, maka kemudian ulama-ulama melakukan ijtihad kolektif atau yang dinamakan dengan ijma. Di dalam ijtihad kolektif, ulama-ulama selalu melandasi terhadap tujuan maqasidus syariah tadi. Maka kemudian dihasilkan kesimpulan atau fatwa bahwa boleh melaksanakan ibadah sholat id di dalam rumah. Nah, seperti itu Mbak. Untuk, Oke, terima kasih Mbak Siti Majidah. Jadi teman-teman tadi yang mungkin baru gabung, silahkan mempersiapkan pertanyaan ya, karena ada 3 khimar cantik dari Alina Store. Sambil nunggu pertanyaan, Mbak, jadi tadi disampaikan bahwa makna Idul Fitri itu sebetulnya kembali suci. Jadi orang yang kembali fitri itu akan cenderung hatinya menyukai pada kebenaran, keindahan, dan juga hal-hal yang baik gitu. Dan akhirnya matching juga ya dengan acara kita Happy Mind Happy Life itu, bagaimana kita menjadi orang yang kembali fitri gitu ya dengan Idul Fitri nanti. Tapi masalahnya adalah selama 30 hari itu kan kita tidak terus-menerus jadi orang yang khusyuk dalam beribadah, kemudian bisa menjaga kesabaran kita, masih banyak bolong-bolongnya gitu. Nah, masih kadang saya merasa masih jauh dari apa yang seharusnya gitu. Menurut Mbak Siti Majidah, bagaimana ya orang-orang yang belum istilahnya belum mencapai pada tingkat yang seharusnya ini kok malah merayakan kemenangan ya seolah-olah ya. Ada saran nggak Mbak untuk Mbak Siti Majidah tentang iya. teman-teman yang masih menganggapnya ya Idul Fitri itu happy-happy gitu, pesta-pesta, makan-makan bareng gitu, silaturahmi seperti itu. Iya, jadi begini. Kadang kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak maksimal di bulan suci Ramadan. Tetapi paling tidak kita sudah menjalani itu dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Dengan semampu kita, sekuat hati kita. Nah, ketika sudah selesai itu, walaupun misalnya kita banyak kekurangan ketika berpuasa, kita masih suka berbohong gitu ya, atau gibah, atau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu semua bisa disempurnakan, salah satunya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu. Dan yang kedua yaitu dengan merayakan kemenangan dengan penuh kesyukuran bahwa kita sudah merayakan kemenangan ini dengan menjalani ujian keimanan selama 30 hari. Kalau toh tahun ini pada puasa tahun ini kita belum maksimal, ya memang dalam beribadah itu tidak mudah untuk mendapatkan kehusukan, tetapi kita bisa selalu mensyukuri bahwa kita sudah menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa masih banyak memaknai Idul Fitri itu dengan bersenang-senang, jalan-jalan ke sana sini, atau makan apa saja. Nah, ini yang mesti kita pahamkan, bahwa hakikat dari Idul Fitri itu mestinya dari awalnya kita berpuasa 30 hari, kita sudah tertempa hati kita, jiwa kita, untuk menahan hal-hal atau menahan makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Nah, ini kalau di dalam kaidah fikih itu ada 3 golongan manusia ya, ketika menjalani puasa ya. Ada puasa orang awam itu ketika dia berpuasa hanya sekedar makan dan minum aja, menahan makan dan minum, tetapi maksiat tetap jalan. Nah yang menghadapi orang-orang seperti ini memang membutuhkan pendekatan dakwah dengan menjelaskan apa itu hakikat puasa, kemudian bagaimana makna pahala yang bisa dia dapatkan, dan memang tidak mudah Mbak, itu memang membutuhkan tahapan-tahapan seperti itu. Iya. Oke. Silakan teman-teman yang sudah bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber ya. Dan berikutnya Mbak, kita kan tahun ini betul-betul berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita diminta untuk sholat Idul Fitri di rumah. Dan mungkin kita masih gimana ya sholat Idul Fitri di rumah gitu ya. Biasanya kita kan berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid. Terus kita kalau anak-anak itu biasanya ada jajanan tuh.
besok nggak ada, terus nggak ada yang bawa arum manis. Biasanya kita beli arum manis juga, ada balon-balon untuk anak-anak biar nggak rame gitu ya. Besok benar-benar berbeda. Kalau untuk anak usia 7 tahun 8 tahun pasti sudah bisa membedakan antara Idul Fitri yang sebelumnya sama yang sekarang di masa COVID-19 ini ya. Nah, itu sebetulnya sholat Idul Fitri di rumah itu Tuntunan sholatnya, sepertinya tuntunan sedang sholatnya ada Mbak atau gimana? gangguan teknis ya. Oke, di sini saya halo halo halo, yes, ketemu lagi, Tuntunan sholatnya, hilang-hilang ya. iya. Tadi udah bagus padahal. Mm-mm. Tuntunan sholatnya. Yes. Tuntunan sholatnya Sholat. sebetulnya sholat Idul Fitri di lapangan dengan sholat Idul Fitri di rumah. Ya jelas nggak Mbak suara saya? Jelas. Ya, halo? Halo. Ya, sebetulnya tata cara sholat Idul Fitri di rumah dengan di lapangan itu sama. Ya, sama. Tetapi memang untuk jumlah itu berbeda. Kalau di masjid, di lapangan memang jumlahnya bisa lebih dari 3. Ya. Bahkan kalau kita melihat pendapat beberapa ulama ya, ada yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu seperti sholat Jumat yang jumlahnya harus 40 orang. Itu pendapat yang pertama. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan karena sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah, maka cukup tuh sendirian pun diperbolehkan. Ya. Atau misalnya cukup berjamaah satu keluarga. Halo. Ini agak putus-putus ya teman-teman ya. Semoga bisa balik lagi. Teman-teman yang gabung kira-kira gimana nih? Suaranya agak bermasalah tadi ya. Coba sekarang disambung lagi. Iya. Iya. Caranya sama dengan sholat id pada umumnya. Hanya mungkin dari jumlah itu berbeda, ya. Kalau di lapangan, di masjid kita bisa dengan banyak. Tetapi kalau di dalam rumah memang diperbolehkan hanya sejumlah anggota rumah itu. Nah, itu semuanya punya dalil, ya. Jadi yang mengatakan wajib minimal 40 itu dikiaskan dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib 40. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi karena memang sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah, maka boleh hanya dilakukan sendirian atau berjamaah dengan anggota jamaah yang jumlahnya sedikit. 2, 3, 4, dan sebagainya. Kemudian untuk memulainya, itu bisa seperti sholat id pada umumnya ya. Yang pertama, kita dahulukan dengan makan dulu ya, untuk menandakan bahwa kita tidak berpuasa. Ya, makan dulu atau minum. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang paling baik yang kita miliki. Tidak mesti pakaian baru. Ya. Kemudian yang selanjutnya memulai sholat, ya, memulai sholat itu tanpa iqomah dan tanpa adzan. Tanpa iqomah dan tanpa adzan. Ya, tanpa iqomah dan adzan. Kemudian setelah itu sholat, ya, untuk rakaat pertama kita setelah takbiratul ihram kita bertakbir kembali sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian dianjurkan membaca surat Al-A'la, ya. Setelah itu kemudian kita ruku, ya, sujud, dan kita takbir untuk rakaat kedua. Nah, setelah takbir perpindahan ke rakaat kedua atau dinamakan dengan takbir intikal, kita kemudian takbir kembali 5 kali. Nah, di sela-sela takbir 1 sampai 7 atau 1 sampai 5 itu tidak ada tuntunan bacaannya. Tidak ada tuntunan bacaannya.
kita berbeda satu takbir dengan takbir yang lain itu tidak ada tuntunan bacaannya. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian membaca Fatihah dan membaca surat lain yang kita mampu. Memang kalau di dalam rumah tangga itu ada beberapa kepala rumah tangga yang hanya hafal beberapa surat, maka boleh membaca surat yang paling mudah bagi dia. Atau kalau di dalam Al-Quran dikatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, setelah itu kemudian salam. Setelah salam itu boleh dilanjutkan dengan khutbah kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dengan wasiat takwa atau nasihat-nasihat kepada anggota rumah. Itu untuk tata cara sholatnya. Nah, kalau untuk anak kecil yang kemudian merasa bahwa Idul Fitri sekarang tidak identik dengan tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya kita bisa menciptakan itu di dalam rumah kita. Ya. Betul. Menyiapkan dengan membeli makanan secukupnya, memasak masakan yang paling enak, ya. Kemudian ada tradisi sungkeman. Nah, jadi masih bisa itu diciptakan, kemenangan di dalam rumah, kebahagiaan Idul Fitri masih bisa diciptakan tanpa harus berkerumun dengan kerumunan yang ramai itu, atau dengan melakukan ujung-ujung bisa. Dan itu bisa diganti misalnya dengan bersilaturahmi via media sosial atau via teknologi digital. Sosial gitu ya. Jadi misalnya yang tadinya kita mudik sungkeman dengan orang tua itu bisa dengan video call. Sekarang kan teknologinya sudah, jadi jangan mengatakan sebagai hambatan seperti itu. Iya, betul. Tapi begini Mbak Majidah, besok ini jadi masyarakat kan terbelah ya. Ada yang akan sholat di rumah aja. Tapi ada juga yang siap-siap untuk sholat di masjid. Sholat Id di masjid. Sudah ada khotibnya, sudah ada pengumumannya gitu. Nah, saya membayangkan masyarakat kan udah terpecah nih. Nanti ketika kita habis sholat Id, apakah mereka juga terpecah? Karena ada yang pengennya di rumah aja, tapi kok ada tamu ya? Itu agak repot juga ya. Apakah tamunya ditulisnya jadi rumah, depan rumah gitu ya? Kita sedang tidak menerima tamu atau bagaimana, itu agak kesulitan juga. Sampai sekarang belum nemuin formulanya gitu. Kalau tadi Mbak Siti Majidah mungkin mengusulkan, kita kan bisa silaturahmi lewat gawai ya. Tapi tidak semua orang kan bisa menerima itu gitu. Bagaimana Mbak? Yang pertama, kalau misalnya tentang silaturahmi ya, sebagai pemilik rumah itu sebetulnya kita berhak untuk menentukan siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Misalnya kalau saya mengadakan hajatan, tidak menerima sumbangan, maka kan tidak akan ada yang menyumbang gitu kan ya. Ya. Atau misalnya untuk Idul Fitri ini tidak menerima tamu di rumah. Nah, itu juga bisa dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan, misalnya tanpa mengurangi rasa hormat, ya, kami tidak menerima tamu. Masyarakat akan paham bahwa pada masa ini, pada tahun ini, itu berbeda dengan tahun sebelumnya, karena memang pada tahun ini kita sedang diuji dengan pandemi COVID-19, yang mana ini penyebarannya sangat pesat dan sangat mudah dengan adanya interaksi antara manusia. Dan di beberapa tempat, terutama di Jogja, itu ada beberapa desa, kampung, perumahan yang sudah di lockdown, ya. Jadi ketika masuk ke desanya, ketika masuk ke perumahannya itu ditutup, ya. Saya beberapa kali mengantarkan sesuatu ya, kebetulan saya juga punya usaha bisnis. Nah, itu cuma diserahkan kepada yang jaga di depan kampung. Nggak boleh kita langsung ketemu dengan pemilik rumahnya itu. Nah, terutama di perumahan hanya boleh dititipkan oleh satpam. Dan kita sudah mafhum, insya Allah tidak apa-apa. Nah, kalau di kampung memang agak susah ya. Nah, selama interaksinya masih dengan sesama warga kampung, dan memang kalau daerah itu masih hijau ya, nah, kalau misalnya ada ujung-ujung ya kita tiadakan ujung-ujungnya itu. Kita tiadakan silaturahmi dari rumah ke rumah yang lain.
Tapi kalau misalnya ada yang mau datang, kita berhak untuk menolak. Ya, kita berhak untuk Iya menolak. ya. Iya. Tapi agak terus terang nih agak sulit juga kalau misalkan menolak karena kita nggak terbiasa sebagai orang, terutama orang Jawa gitu ya. Eh, untuk menolak itu sulit gitu. Sampai akhirnya ada pimpinan di kantor itu membuat semacam menyebarkan informasi di lewat WA-nya bahwa dia mengucapkan selamat Idul Fitri tapi dia mohon maaf tidak bisa menerima tamu di rumah. Nah, ini sebetulnya bagus sih Mbak, saya cocok sih. Cuman dalam hati apa iya ya kalau kita mau ada orang mau bertamu terus kita bilang mohon maaf kami tidak, itu belum bisa gitu. Atau mungkin gini ya, kita di depan rumah terus kita gini aja gitu ya, nggak usah masuk ke rumah gitu. Aduh, kayaknya baru tahun ini nih. Ini nih. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mau menanggapi seputar makna Idul Fitri yang jelas berbeda banget dari tahun sebelumnya. Kami tunggu partisipasinya ya untuk kali ini. Monggo Mbak Majidah, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait Idul Fitri ini yang mungkin masyarakat ini masih butuh untuk diluruskan gitu. Iya, jadi memang yang pertama adalah tugas dari segenap stakeholder yang ada di masyarakat ya, bagaimana memahamkan bahwa Idul Fitri tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya secara ritualnya. Ya, secara tata caranya atau ritualnya. Tetapi secara maknanya justru mestinya Idul Fitri tahun ini maknanya lebih mendalam dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini kita dituntut untuk menumbuhkan rasa keprihatinan kita terhadap yang terdampak oleh COVID-19 ini. Solidaritas sesama ditingkatkan, kemudian menumbuhkan ta'awun atau sikap tolong-menolong. Nah, kemudian untuk tadi ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa silaturahmi itu wajib datang. Nah, ini bisa dengan kita jelaskan secara pelan-pelan kepada masyarakat. Intinya lebih kepada gaya komunikasi ketika mensosialisasikan bahaya dari penyakit ini, ya, bahaya dari wabah ini. Kalau sosialisasinya itu baik, penyampaiannya baik, atau komunikasi publiknya baik melalui televisi, melalui anjuran pemerintah, ulama, dan semuanya satu ungkapan, satu pernyataan, maka masyarakat bisa memahami itu. Tapi kalau semuanya berubah yang ini ngomong A, yang ini ngomong B, memang akan membuat masyarakat itu juga menanggapinya berbeda-beda. Nah, bahkan kalau kita mengikuti fatwa MUI ya, di situ dikatakan ada zona hijau, ada zona merah, ada zona kuning gitu kan ya. Kalau zona hijau boleh, tetapi hanya untuk internal masyarakat itu. Ya. Tapi kalau kita mengikuti fatwa organisasi lain, misalnya seperti Muhammadiyah, dia mengatakan tidak ada zona hijau, zona kuning, zona merah, karena virus ini tidak bisa berdamai dengan siapapun. Jadi untuk keselamatan jiwa tadi, maka kemudian lebih atau istilahnya dikatakan lebih radikal dalam tanda kutip ya dalam membuat fatwa. Sudahlah semuanya dijalankan di dalam rumah karena itu adalah ibadah yang sifatnya sunnah. Kemudian untuk silaturahmi bisa melalui digital, gawai dan lain sebagainya. Kemudian disiplin ya dalam melakukan dalam beraktivitas dengan tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini jadi kuncinya di sosialisasi tadi. Dan saya kira masyarakat sudah mulai paham ya. Kalau kita misalnya tidak menerima tamu, itu sudah mulai paham ya. Jadi jangan kita merasa wah nggak enak gitu. Ya, kita lebih mengikuti perasaan kita atau lebih mengikuti keselamatan masyarakat dengan logika. Karena agama itu tidak bisa semua perasaan. Agama juga harus menggunakan logika. Gitu. Maka di tempat saya itu sudah mulai misalnya seperti itu sudah nggak ada, Mbak. Ya, itu sudah Iya.
Terus soal toleransi juga sih Mbak. Jadi selama Ramadan ini kan masih ada sih kalau di tempat tuh ada yang di sholat di masjid, ada yang sholat di rumah gitu. Sampai akhirnya besok Idul Fitri juga ada yang di masjid, ada yang di masjid, ada yang di rumah. Buat 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 kami sih sebetulnya yang penting adalah toleransi untuk Iya. menghargai perbedaan itu. Tetapi tidak menjamin semua orang bisa punya sikap toleran gitu. Jadi ini juga sebagai ujian kita ya selama 30 hari ini kan kita diminta untuk menahan nafsu. Berarti Iya. selanjutnya nih kita juga harus bisa tuh menahan biar kita nggak tersinggung meskipun mungkin kita sedikit gitu aja kamu lebay deh kamu kita tuh aman-aman aja kok di sini ngapain sih harus kayak gitu. Nah, itu juga sebetulnya adalah ujian buat kita ya, Mbak ya. Mungkin loh ya, aku juga nggak terlalu paham soal tuntunannya seperti apa gitu. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang ngerasain berbeda sama yang lain, ini adalah ujian kita untuk selalu bertoleransi terhadap perbedaan ya, Mbak. Silakan Seperti teman-teman yang sudah bergabung nih, Mbak Rifka Khairunisa, halo. Monia Hijab Kids Jogja, hari ini kita bahas soal Idul Fitri di rumah. Kalian Idul Fitrinya di mana? Mungkin ada yang mau mudik, mudik mana? Udah nggak bisa kita. iya. Kalau Mbak Majidah mau mudik mana, Mbak? Saya biasanya Biasanya. Pekalongan, tapi karena Pekalongan. saya mudik ya saya di rumah aja. Tapi tetap kami dengan orang tua. Ya. Tetap bisa silaturahmi dengan handphone ya, Mbak. Sekarang kan banyak aplikasi yang bisa digunakan. Kemajuan teknologi ini mestinya membuat kita itu lebih kreatif. Ya, yang tadinya kita menggunakan Yes. cara-cara konvensional, ya kita mengikuti cara-cara sekarang, tidak konvensional lagi. Nah, ini. Nah, yang mesti kita Oke, pahami, teman-teman silakan yang ya, sorry Mbak, teman-teman yang ingin bertanya nih, ada 3 khimar cantik loh dari Alina Store. Siapa sih yang nggak mau? Silakan ngasih pertanyaan buat kita. Siapa tahu nanti kamu yang beruntung. Nah, kita tadi bahas Idul Fitri. Kita udah 2 hari lagi mau Idul Fitri kan. Apa persiapannya mau Idul Fitri? Nyiapinnya nggak cuma nyiapin makanan kan ya, termasuk juga persiapan batin kita untuk bagaimana Idul Fitri kita habis sesudah Idul Fitri harusnya beda kan Mbak ya, Mbak Majidah? ya, karena kan memang salah satu perintah puasa itu kan salah satu hikmahnya supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, memahami takwa itu kan tidak hanya sebatas mentaati perintah Allah saja atau menjauhi larangannya, tetapi takwa itu juga meningkatkan diri kita, kemawasan kita, atau kalau dalam pendapat Umar bin Khattab, takwa itu ibaratnya kita jalan, di atas jalan itu banyak duri. Maka kita waspada supaya tidak terkena duri itu, kita jalan dengan hati-hati. Begitu juga dalam menjalani kehidupan. Supaya kita menjalani kehidupan itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita jalan dengan hati-hati mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan falah atau kemenangan tadi. Nah, takwa itu kapan? Ketika ditanya kepada Rasulullah, kapan kita harus bertakwa? Jawaban Nabi itu kan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi bukan ketika ada manusia kita pura-pura soleh gitu ya, tetapi ketika di belakang suka melakukan perbuatan maksiat. Nah, seperti itu. Ada satu kisah yang bagus. Dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu terkenal sebagai pemimpin yang suka melakukan belusukan. Ya. Tetapi belusukan Umar bin Khattab itu beliau melakukan biasanya sembunyi-sembunyi, tengah malam, bahkan kadang menyamar. Nah, pada suatu malam dia melewati sebuah rumah. Nah, rumah rakyatnya ya, di situ adalah pedagang susu. Nah, kemudian ibunya itu mengusulkan kepada anak perempuannya, wahai anakku, bagaimana kalau kita campurkan susu ini dengan air biasa, supaya kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian anaknya menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sangat bagus. Ketika itu ibunya meyakinkan,
Toh tidak ada yang tahu. Khalifah tidak tahu, pengawas juga tidak ada. Yang tahu hanya kita berdua. Nah, kemudian kata anaknya, wahai ibuku, walaupun memang khalifah tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Jadi kalau orang Masya takwa Allah. itu selalu mawas, merasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya momentum Idul Fitri ini menjadikan kita lebih baik sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. Seperti itu. Mm-mm. Tadi terkait Mbak, mau toleransi. tanya nih. Sebentar, terkait Oke. toleransi. Jadi pertama Mm-mm. yang mesti dipahami bahwa sholat id itu adalah masailul fiqhiyah atau perkara fikih yang kaitannya dengan masailul furu'iyah atau masalah-masalah cabang dalam keagamaan, bukan masalah pokok. Kalau masalah pokok itu kan keimanan, itu tidak boleh berbeda. Kita beriman kepada Iya. Tuhan yang sama, tidak boleh berbeda. Tetapi untuk tata cara sholat id yang merupakan ibadah sunnah, itu perbedaan pasti ada. Nah ya, jadi memang sikap wasotiyah, moderat, dan tasamuh, toleransi harus selalu kita kedepankan dalam masalah perbedaan. Sesuai dengan sabda Nabi, perbedaan umatku adalah rahmat. Seperti itu, Mbak. Ya. Ya Mbak, misalnya nih kita sudah sholat id ya, sholat id, kemudian apakah kalau khotbah itu tadi bisa digantikan dengan yang lain tadi, semacam wasiat, semacam nasihat gitu ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya Mbak ya. Yang Iya. penting memberikan mengingat tentang makna dari Idul Fitri itu sendiri. Iya, jadi khutbahnya itu disesuaikan dengan kemampuan imam yang ada di rumah, ya. Kalau imamnya itu hanya mampu menasehati tentang misalnya berbakti kepada orang tua pun boleh, ya. Atau Ya. tidak khutbah pun tidak apa-apa, sebab khutbah Idul Fitri itu berbeda dengan khutbah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan khutbahnya wajib. Nah, kalau sholat Idul Fitri ya ini apa? Tidak apa-apa, tidak dilaksanakan seperti Oke. itu. Mbak Majida udah ada pertanyaan nih. Dari siapa ya? Rifka Khairunisa. Assalamualaikum Mbak Lina, Bu Majida, dosenku di UAD. Aku mau tanya tentang amalan wanita yang sedang haid saat hari raya. Sebaiknya apa yang dilakukan? Kalau biasanya kan disunahkan ikut ke lapangan, tapi sekarang bagaimana ya? Silakan. Bagus sekali ini pertanyaannya. Bu dosen. Dari siapa tadi Mbak, siapa ini namanya? Ya, Khairunisa dari Khairunisa. ya, ya jadi begini Mbak, memang kalau dalam masa normal ya, di dalam hadis dikatakan bahwa pada hari Idul Fitri semuanya diajak ke lapangan atau masjid. Baik itu anak kecil, baik itu wanita yang haid atau tidak haid, semuanya diminta untuk berkumpul ya, merayakan kemenangan, mendengarkan khutbah. Nah, kalau di dalam rumah bagaimana? Di dalam rumah tetap berkumpul. Iya, tetap berkumpul, tetapi berkumpul di dalam rumah. Jadi kita ciptakan rumah itu seperti lapangan atau seperti masjid ketika Idul Fitri. Kita laksanakan sholat, yang haid tidak ikut sholat, tetapi ikut menghadiri itu. Dan ketika ada khutbah, kita simak khutbah itu atau kita simak nasihat-nasihat itu. Jadi sebetulnya sama saja, hanya memindahkan tempatnya saja. Yang berbeda hanya itu. Kalau tata caranya sama semua. Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, Mbak Siti Majidah, mungkin ada untuk sebagai penutup ada yang ingin disampaikan Mbak untuk episode kali ini? Iya, mungkin sedikit ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ya kepada pemirsa Happy Mind, Happy Life ya, ini termasuk acara yang sangat bagus ya. Saya sangat mengapresiasi. Iya, jadi yang pertama kita pahami bahwa di dalam kaidah fikih itu ada kaidah la dororo wala diroro. Jangan membahayakan dan jangan terbahayakan. Jadi kita sebagai manusia itu jangan sampai kita membahayakan orang lain atas tindakan kita. Dan jangan sampai kita mendapat bahaya atas perbuatan orang lain. Nah, pada masa kini kita sedang diuji dengan pandemi COVID-19 yang mana cara penyebarannya yaitu dengan interaksi manusia dengan manusia secara cepat. Maka kaidah ini
bisa kita terapkan, di mana kita melakukan ibadah yang tidak sama seperti biasanya, itu dengan tujuan tidak ingin membahayakan orang lain dan tidak ingin membahayakan diri kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jadikanlah momentum Idul Fitri ini selain mensucikan diri kita kembali fitri, ya, dengan tetap positive thinking, melihat segala sesuatu, yang selanjutnya yaitu dengan menumbuhkan kepekaan sosial. Itu yang paling penting. Terutama tetangga-tetangga dekat kita, saudara kita. Apakah mereka itu sudah tercukupi kebutuhan hariannya? Ya, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sedang diuji, ujian sosial, ekonomi, dan kesehatan. Maka bagi yang mampu, bantulah yang tidak mampu. Minimal dengan melihat sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita. Jangan sampai ya pada hari kemenangan yang mestinya kita rayakan dengan sukacita, tapi justru ada yang sedang menangis kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai memaksimalkan ibadah vertikal kita dengan ibadah horizontal kita. Bagaimana kita memaksimalkan hablu minallah dan hablu minannas, sehingga bisa menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Karena salah satu tujuan diciptakan manusia yaitu bagaimana manusia itu bisa menjadi insan sempurna. Manusia yang kamil, yang sempurna, yaitu yang bisa mengimbangkan atau menyeimbangkan ibadah sosialnya dengan ibadah individunya. Itu yang mesti kita pahami. Nah, seperti itu ya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa bergabung di acara Happy Mind, Happy Life ya. Semoga sukses ya Mbak Ina ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Majidah LCMA dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Silakan yang belum bergabung hari ini bisa bergabung di IGTV kami dan juga kami akan upload di YouTube. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.